Jisi King terkejut, lalu dia menoleh dengan rasa heran. Dia melihat mata merah darah Gustav menatap tajam ke arah dua orang yang hendak pergi itu. Nenek Hua dan Hua Rouhuan berhenti melangkah. Nenek Hua berkata dengan dingin, "Bocah, jangan kira karena Jisi King ada di belakangmu, jadi aku tidak berani menyentuhmu." Dia mengira Gustav hanyalah anak sombong yang berani menggertak hanya karena ada orang kuat di belakangnya. Sepertinya Gustav tidak tahu apa yang dia lakukan. Tanpa Jisi King, dia mungkin sudah lama mati. Jisi King melirik Gustav dan berkata, "Gustav, jangan cari masalah." Gustav tersenyum, dia berjalan melewati Jisi King, lalu berhenti setelah beberapa langkah. "Masalah ini belum selesai. Kalau aku tidak salah, kalian juga akan mengikuti kompetisi jenius Gunung Kunlun, bukan?" Nenek Hua tidak tahu apa maksud Gustav, tetapi dia tetap menjawab, "Sekte King Luan kami pasti akan mendapatkan peringkat 3 besar. Bocah, jadi apa maksudmu? Apakah kau ingin menantang Sekte King Luan kami?" Gustav tersenyum, lalu dia merapalkan sebuah mantra dengan tangannya. Sebuah simbol terbentuk di udara. Gustav lalu memaksa keluar setetes darah esensinya dan menembakkannya ke simbol tersebut sambil berkata, "Kalau kalian memang akan berpartisipasi, beranikah kalian bersumpah dengan darah esensi kalian? Dalam kompetisi jenius, kita buat arena khusus, duel hidup dan mati, untuk menyelesaikan dendam kita." Alis Jisi King sedikit berkerut, lalu dia berkata, "Gustav, apa kau yakin Hua Rouhuan berada beberapa peringkat dan tingkatnya ada di atasmu?" Gustav menatap Jisi King dengan penuh percaya diri, sehingga Jisi King tidak berkata apa-apa lagi. Hua Rouhuan mendengar permintaan konyol ini dan langsung tertawa. Kalau duel hidup dan mati terjadi di depan banyak orang, bahkan Jisi King pun tidak akan bisa menghentikannya. Saat itu, dia bisa menyiksa Gustav sesuka hatinya. Dia langsung melangkah maju dan berkata, "Gustav, kalau kau ingin mati, aku akan menerimanya." Setelah berbicara, Hua Rouhuan bersiap memaksa keluar darah esensinya ke dalam simbol itu. Namun pada saat yang mengejutkan semua orang, Gustav tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Hua Rouhuan mengerutkan keningnya. "Gustav, apakah kau mau menarik kembali tantanganmu?" Gustav menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat satu jarinya dan menunjuk langsung ke arah nenek Hua. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang menggema seperti guntur di benak semua orang. "Maaf, orang yang ingin kutantang bukan kau, tetapi wanita tua di belakangmu." Pada saat ini, semua orang merasa sulit untuk bereaksi. Suasana menjadi sunyi hingga ke titik ekstrim. Bahkan Jisi King pun sedikit membuka mulutnya, dan di dalam mata indahnya yang tanpa emosi itu penuh dengan kebingungan dan keterkejutan. Dia tidak percaya kalau kata-kata itu keluar dari mulut Gustav. Menantang nenek Hua, seberapa kuat nenek Hua? Bahkan Jisi King pun harus berhati-hati di hadapannya, karena kalau tidak, dia tidak mungkin membiarkan mereka pergi saat ini. Namun sekarang, Gustav yang tidak tahu batas malah ingin menantang nenek Hua sebagai lawannya. Bukankah ini sama saja dengan menghancurkan masa depannya sendiri? Yang lebih penting lagi, pada saat itu, bahkan kalaupun dia ingin membantu, itu pun tidak mungkin. Dia ingin melihat niat Gustav, tetapi dia menemukan bahwa ekspresi Gustav tidak terlihat seperti sedang bercanda. Sebaliknya, Gustav sangat serius. Jisi King berpikir beberapa saat, lalu dia mencoba menasihati Gustav. "Gustav, kekuatan nenek Hua mungkin cukup untuk membunuhmu hanya dengan satu jari. Tarik kembali kata-katamu. Selama aku di sini, mereka tidak akan berani mengejarmu. Kalau kau menantang Hua Rouhuan, mungkin aku masih bisa menyetujuinya." Gustav menggelengkan kepalanya. Matanya sangat teguh. Dia menatap nenek Hua dengan tajam dan melanjutkan berkata, "Nenek tua, apakah kau bersedia menerima tantanganku? Kalau kau takut, anggap saja aku tidak pernah mengatakannya." Meskipun Gustav ingin menahan mereka sekarang,
Tetapi dia sangat sadar bahwa demi memulihkan Meridian dan Tian Duan Huaiyan, dia telah mengorbankan terlalu banyak energi. Hanya ketika dia kembali ke kondisi puncaknya lah, maka pada saat itu jarum perak seharusnya sudah mendingin. Kalau dia bisa mendapatkan seluruh warisan Lin Qingshuan, menguasai dao pengobatan dewa, dan menembus batasan kultivasi, maka membunuh nenek Hua tidak akan terlalu sulit. Pada saat ini, Hua Rohuan merasa dirinya telah dipermalukan. Bocah ini seharusnya menantangnya tetapi malah menantang gurunya. Bukankah ini berarti Gustaf meremehkannya? Apakah bocah ini lupa bagaimana dia dulu ditendang turun dari arena oleh murid-murid sekte King Luan? Hua Rohuan melangkah maju dan berkata kepada nenek Hua, "Guru, serahkan saja bocah tidak tahu diri ini kepadaku." Kemudian dia berbalik ke arah Gustaf dan berkata, "Gustaf, 5 tahun yang lalu, murid-murid sekte King Luan bisa mempermalukanmu di depan umum. 5 tahun kemudian, aku Hua Rohuan masih bisa melakukannya. Jangan berpikir hanya karena kau telah melangkah ke ranah alam transenden, jadi kau bisa menantang guruku. Di mataku kau hanyalah semut. Aku bisa membunuhmu dengan 1 tangan. Kalau kau punya nyali, tantang aku." Gustaf menjawab, "Kau tidak layak bertarung denganku. Namun, kalau pada hari itu kau muncul, aku sendiri yang akan mengantarmu ke jalan akhir hidupmu." Mata Hua Rohuan membelalak. "Kau?" Kalau Ji Siking yang meremehkannya, dia bisa menerimanya, karena lawannya itu memang punya kualifikasi untuk hal itu. Namun dia tidak pernah membayangkan kalau sampah seperti Gustaf juga berani berbicara sombong seperti ini. Tidak layak, sungguh lelucon. Hua Rohuan melepaskan niat membunuhnya. Dia baru saja akan berbicara ketika tiba-tiba nenek Hua membuka mulutnya. "Baiklah bocah, karena kau begitu bersikeras, aku akan mengabulkan permintaanmu. Namun aku tidak ingin disebut sebagai seseorang yang menindas yang lemah. Pada hari itu, aku hanya akan menggunakan 3 jurus. Kalau setelah 3 jurus, kau masih bisa berdiri, maka aku yang kalah." Begitu kata-katanya selesai, nenek Hua menembakkan setetes darah esensinya. Darah esensi jatuh ke atas run dan run itu pun terbakar habis. Pada saat itu, kalau ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian, maka hatinya akan rusak dan selamanya tidak bisa melangkah lebih jauh dalam kultivasi. Dalam pandangan nenek Hua, Gustaf hanyalah anak muda yang tidak tahu batas. Untuk membunuhnya, 1 jurus saja sudah cukup. Namun, untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, dia menetapkan batasan 3 jurus. Nenek Hua berjalan menuju satu arah sambil berkata kepada Hua Rohuan, "Rohuan, ayo kita pergi." Hua Rohuan bertanya, "Guru, bagaimana bisa kau menyetujui tantangannya? Siapa dirimu? Kau adalah tetua dari sekte King Luan. Sementara dia hanya seorang sampah dari ranah alam transenden. Apa haknya untuk menantangmu?" Hua Rohuan jelas terlihat agak emosional. Dia tidak mengerti kenapa gurunya menyetujui tantangan Gustaf. Nenek Hua berkata dengan suara dingin, "Karena aku sudah memutuskan, kau tidak perlu berbicara lagi. Kalau aku mendengar 1 kata lagi darimu, aku akan mengusirmu dari sekte King Luan." Mendengar kata-kata ini, Hua Rohuan tidak lagi berbicara. Dia melirik Gustaf dengan penuh kebencian sebelum langsung mengikuti gurunya. Bagaimanapun, bocah ini pasti akan mati. Hanya saja karena gurunya yang turun tangan, kematiannya akan lebih bernilai. Setelah keduanya pergi, Ji Siking menghela nafas panjang. "Gustaf, kenapa kau harus melakukan ini?" Keputusan sudah dibuat, dia tidak bisa menghentikannya. Dia merasa kecewa terhadap Gustaf, bahkan sedikit marah. Meskipun Gustaf telah memberinya kejutan, mentalitas Gustaf masih tetap sama, keras kepala dan arogan. Kekuatan Gustaf tidak sebanding dengan ambisinya yang tinggi. Orang seperti ini mungkin bisa diselamatkan 1 kali, tetapi tidak akan bisa diselamatkan untuk kedua kalinya.
Ji King melanjutkan berbicara. Kau masih terlalu baru dalam dunia kultivasi. Aku banyak hal yang belum kau ketahui. Ada banyak hal yang bahkan belum kau pahami. Meskipun pertumbuhanmu cepat, jangan lupa siapa dirimu saat ini. Kesenjangan antara kau dan nenek Hua terlalu besar. Dalam pertarungan itu kau pasti akan kalah. Kau sudah dewasa, dan orang dewasa memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri. Aku tidak bisa membantumu. Konsekuensi dari tindakanmu harus kau tanggung sendiri. Ini adalah kata-kata terbanyak yang pernah diucapkan Ji King. Dia merasa kasihan pada nasib Gustav, tetapi juga marah karena Gustav tidak mau berubah. Tentu saja Gustav memahami maksud Ji King. Siapapun pasti akan berpikir seperti itu. Dia baru saja ingin menjelaskan sesuatu ketika tiba-tiba seorang gadis berlari tergesa-gesa dari kejauhan. Gadis itu berkata, "Kakak Ji King, akhirnya aku menemukanmu. Kau berlari terlalu cepat. Aku baru saja bertanya kepada beberapa orang dan sepertinya aku sudah mengetahui keberadaan orang itu. Kemungkinan besar dia berada di zona pembantaian." Gadis itu adalah Ji He. Saat Ji He melihat Ji King dan Gustav, dia sedikit terkejut. Entah kenapa matanya tanpa sadar tertuju pada Gustav. Sesaat dia merasa kalau aura pria ini sangat mirip dengan Aldren Ye di pavilion 1000 air dulu. Namun dalam sekejap dia menyadari bahwa pria ini adalah Gustav, orang yang selalu dilindungi oleh Ji King. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Gustav di sini. Ji King mengangguk. Kalau begitu, kita harus pergi ke zona pembantaian. Bagaimanapun, fenomena aneh itu sudah menghilang. Kemungkinan besar para ahli juga telah pergi. Ji He mengangguk setuju. Baik kakak, ayo kita berangkat. Keduanya tidak peduli pada Gustav dan langsung pergi ke arah lain. Saat Ji King berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti, lalu mengambil sebuah jimat giok dari pinggangnya dan langsung melemparkannya ke arah Gustav. Gustav membuka kelima jarinya dan langsung menangkap jimat giok itu di telapak tangannya. Pada saat yang sama, suara dingin terdengar. Gustav, waktumu tidak banyak. Jimat giok itu mengandung energi spiritual dan peluang besar. Gunakan itu untuk berlatih dalam beberapa hari ke depan. Mungkin saat itu kau bisa bertahan dari 3 jurus nenek Hua. Urus dirimu sendiri. Meskipun suaranya dingin, namun orang yang hadir bisa merasakan sedikit kepedulian di dalamnya. Ji He menatap jimat giok itu dengan mata terbelalak. Jimat itu adalah benda pribadi Ji King dan sudah menemani Ji King selama bertahun-tahun dalam kultivasi. Yang lebih penting lagi, jimat itu adalah hadiah dari gurunya. Namun Ji King memberikannya begitu saja kepada Gustav. Dia baru saja ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ji King menatapnya sekilas dan berkata, "Ayo, kita tidak banyak waktu. Ayo pergi." Ji He pun hanya bisa mengangguk. "Baik kakak Ji King." Gustav menatap Ji King pergi dan hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Gadis ini memang memiliki kepribadian seperti itu. Ji King selalu dingin seperti gunung es, sehingga membuat orang enggan mendekatinya. Di permukaan, dia tampak dingin dan angkuh. Tetapi sebenarnya dia adalah orang yang baik hati. Gustav melihat jimat giok di tangannya, lalu menggenggamnya dengan lembut. Dia merasakan gelombang energi spiritual tak terbatas mengalir ke dalam dantiannya. Energinya hampir sebanding dengan sebuah pembuluh naga kecil. Awalnya Gustav mengira benda itu hanyalah batu spiritual biasa, tetapi ternyata begitu berharga. Saat ini, suara Lin Qingxuan tiba-tiba terdengar. "Muridku, batu itu disebut batu 9 suan. Di seluruh gunung Kunlun, itu adalah harta yang tidak ternilai. Di zaman kuno, sejauh yang aku tahu, hanya ada 10 batu seperti itu. Sayangnya, batu 9 suan yang kau miliki tidak lengkap. Kalau utuh, itu mungkin bisa mengaktifkan beberapa makam di reinkarnasi.
Gustav tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru, maksudmu batu 9 suan ini bisa membangkitkan para ahli dari makam reinkarnasi? Lin King Xuan mengangguk. Tepat sekali, gadis itu benar-benar murah hati. Biasanya harta seperti ini tidak akan diberikan kepada orang lain dengan mudah. Mengenai pembangkitan ahli, batu 9 suan yang rusak di tanganmu seharusnya bisa mengaktifkan seorang ahli zaman kuno yang tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat? Gustav tidak terlalu peduli dengan kata-kata itu. Mungkin bagi Lin King Xuan mereka tidak dianggap kuat, tetapi bagi para kultivator dan sekte di Gunung Kunlun, mereka pasti sangat menakutkan. Tanpa ragu lagi, Gustav menyimpan jimat yang diberikan oleh Ji Siking. Kemudian dia mengeluarkan beberapa ramuan obat, menghancurkannya sepenuhnya lalu berjalan ke arah Black Tiger King dan mengoleskan obat pada luka harimau hitam itu. Xiao Hei, tahan sebentar. Ini mungkin akan terasa sangat sakit. Black Tiger King mengangguk dan mengeluarkan raungan pelan. Saat obat menyentuh lukanya, wajah Black Tiger King langsung menunjukkan ekspresi kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat. Untungnya, Gustav bergerak dengan cepat dan segera menyelesaikan pengobatan lukanya. Dia juga mengeluarkan sebotol pil dan langsung memberikannya kepada Xiao Hei. Pil ini sebenarnya diperuntukkan bagi para kultivator. Tetapi, kalau diberikan kepada binatang buas, dosisnya harus lebih besar. 1 botol ini seharusnya cukup untuk memulihkan sebagian kekuatan Xiao Hei. Energi kuat mulai berfluktuasi dan Xiao Hei perlahan berjalan ke sudut gua. Tubuhnya menghantam dinding gunung, sepertinya dia sedang menyerap efek obatnya. Setelah menyelesaikan semuanya, Gustav juga mengobati 2 bersaudara Wen Tingting dan Wen Sisi. Seharusnya mereka tidak akan mengalami masalah serius. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah menunggu gurunya sepenuhnya menyerap pil dan memulihkan kekuatannya. Namun dia tidak tahu berapa lama itu akan memakan waktu. Tiba-tiba sebuah fenomena aneh muncul di dalam gua. Aura terobosan yang sangat kuat terbentuk. Di saat yang sama, awan gelap mulai bergulung di langit di atas gua dan petir menggelegar turun dengan dahsyat. Mata Gustav menyipit, penuh keterkejutan dan kegembiraan. Kalau gurunya bisa menahan serangan petir ini, maka gurunya akan kembali ke puncak kekuatannya. Namun petir ini sangat mengerikan. Udara dipenuhi tekanan yang menyesakkan. Apakah gurunya benar-benar bisa bertahan? Gustav mulai merasa khawatir. Puluhan ribu kilatan petir menembus gunung dan menyerang gua. Binatang buas dalam radius 10 mil langsung mengamuk dan melarikan diri ke segala arah. Black Tiger King jelas ketakutan dan segera mendekati Gustav, dan tubuh besarnya menempel erat pada Gustav. 2 bersaudara Wen juga secara naluriah mendekati Gustav. Bagi mereka, berada di dekat Gustav berarti aman. Sementara itu, di zona pembantaian, Ji Siking dan Ji He juga menyadari fenomena aneh di belakang mereka. Ji Siking mengerutkan keningnya dan bergumam, aura terobosan ini setidaknya di tingkat alam Raja Void. Apakah mungkin itu nenek Hua? Lupakan saja. Terobosan orang lain bukan urusanku. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Aldren Ye secepatnya. 2 orang itu memasuki gerbang kota, tetapi mereka mendapati bahwa pintu masuk zona pembantaian tidak dijaga oleh siapapun. Di dalamnya tampak seperti kota mati. Ekspresi Ji Siking semakin dipenuhi keraguan. Kudengar tempat pembantaian ini dikuasai oleh Tuan Pembunuh dan dijaga dengan sangat ketat. Tetapi kenapa menurutku ini lebih mirip kota yang telah ditinggalkan? Ji He, kau yakin Aldren Ye ada di sini? Ji He mengangguk. Sebelumnya aku bertemu seseorang yang baru saja keluar dari tempat pembantaian ini. Dia bilang Aldren Ye kembali ke dalam tepat di depan Tuan Pembunuh dan membuat tempat ini menjadi kacau balau.
Tuan pembunuh sangat murka dan memerintahkan pencarian di seluruh kota. Ji Siking sedikit meragukan informasi itu, tetapi dia tetap berkata, bagaimanapun juga, kita cari beberapa orang dan tanyakan. Kota mati ini tidak sesederhana kelihatannya. Saat itu seorang pria berjanggut lebat dengan ransel di punggungnya berjalan terburu-buru keluar dan melewati Ji Siking serta yang lainnya. Ji Siking langsung berteriak, "Berhenti!" Pria berjanggut lebat itu terkejut dan langsung berhenti melangkah. Seketika dia merasakan ujung pedang menekan punggungnya. Pada saat yang sama tekanan tak kasat mata menyelimuti dirinya. Dia buru-buru berkata, "Dua nona, aku tidak punya urusan dengan kalian. Tidak perlu melakukan ini, bukan?" Ji Siking bertanya dengan suara dingin, "Di mana Aldren Ye?"